Kenapa nih, Neng? Pada gatal. Gatal. Udah berapa hari ini? Oh, udah lama dari awal bulan. Awal bulan. Ya udah beliin obatnya di Anu mana? apotek. Apa tuh? Lupa. Nah, terus sekarang malah ini saya Lupa sairnya. Oke, terus ini kamu koreng semua kakinya lo. Bersih nggak sih mandi? Mandi ya? Mandi sih mandi, tapi bersih nggak? Bersih. Digosok. Pakai sabun. Iya. Pakai sabun ya. Kamu sering becek-becekan? Enggak. Di rumah terus. Yakin? Awalnya gatel dia, Dok. Ya kalau gatal itu kan yang paling sering itu karena ada emang yang bahan iritasi ya, maksudnya yang membuat kita gatal ya, contohnya air becek gitu ya, kemudian mandinya nggak bersih, kemudian bisa atau ada temanmu yang sakit seperti ini? Nggak ada, teman main nggak ada. Oke, di rumah ada hewan berbulu? Ayam, kucing, bebek, kambing, berapa banyak ayamnya? Banyak. Ada 100. Nggak ada. Oh, kirain ada. Oke lah ya. Gini aja. Nanti dijaga kebersihan kakinya dulu ya, tetap. Kemudian nanti saya kasih salep, diminum obatnya. Kalau nanti tidak ada perubahan dalam 3 hari, datang ke sini biar kita periksa darah. Ya, diperiksa darah. Apakah ada memang karena faktor alergi atau memang karena leukositnya tinggi dan sejenisnya. Oke, tapi tetap juga harus diperhatikan pola makan. Amis yang bikin gatal ya, kayak kuning telur, cumi, udang, kepiting dan sejenisnya. Perlu juga kamu hindarin, terutama jajan-jajannya ya. Terutama jajan-jajan micin dan sejenisnya. Kalau malam makin gatal nggak? Makin malam makin gatal gitu. Iya, gatal. Iya. Nah, gini Bu, kalau dia gatal terutama pada malam hari, kemudian ada hewan berbulu di rumah, ya, itu biasanya kita sebut skabies. Ya, jadi skabies itu kalau orang bilang karena tungau, ya, tungau itu bisa tumbuh di badan. Ya, jadi namanya jadi kutu badan. Ya, nah perlu yang dijaga itu adalah hewan berbulunya kali ya, kandangnya lah lebih tepatnya ya. Kandangnya dibersihin dan sejenisnya. Atau kamu pernah nggak keluar kota? Enggak. Lagi main ke rumah saudara, mudik atau apa? Nggak pernah ya? Gitu. Mungkin ayamnya kali yang perlu dimutasi, dipindahin atau dijadiin daging kali ya. Enak kali ya itu ya dijadiin daging. Nah itu kali dari saran saya mungkin. Karena kalau memang benar dia skabies, kalau masih ada hewan berbulu di rumah, sepertinya agak susah untuk penyembuhannya. Atau ada yang di rumah gatal selain kamu? Saya dong. Apabila ada gatal satu rumah plus ada hewan berbulu dan gatalnya itu terutama pada malam hari, kita harus curiga di awal adalah skabies, ya. Nah, yang pertama itu kamu mungkin sabunnya perlu diperbaikin, ya. Kalau bisa yang mengandung belerang. Jadi beli sabun yang mengandung belerang. Oke? Yang kedua tempat tidur ya. Kalau tempat tidurnya ada papan-papannya, maksudnya ada kayu lah ya sejenisnya, mungkin perlu dijemur. Kemudian kalau dia dari bahan kapuk apa segala macam, tempat tidurnya juga harus dijemur ya, karena tungaunya itu bisa ada di situ, gitu ya. Oke. Ini Dok, dia juga itu pahanya sakit. Iya, biasanya kayak gitu karena kamu garuk-garuk kan, akhirnya jadi bengkak kan. Iya, bengkak. Iya, seperti itu Bu. Dia akan menjala ke siku udah. Udah ketahuan. Ya udahlah, semua badannya berarti. Gitu. Jadi kalau skabies itu bukan cuman di telapak tangan, telapak kaki. Kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan naik ke persikuan. Daerah persikuan dan sejenisnya, dan nanti lama-lama jadi ke selangkangan, kemudian ke ketiak, baru kalau perempuan di celah-celah payudara dan sejenisnya. Kalau lama-lama, tapi awalnya emang biasanya karena di sela-sela jari. Itu kan awalnya kamu pasti di situ kan, sela-sela jari. Nanti akhirnya kulit kamu jadi belang-belang. Yang belang sih lebih enak, tapi bukan penyakit kulit juga kan. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Enggak. Cukup jelas ya informasinya ya. Tadi udah tahu apa yang dilakukan yang pertama kali. Potong dulu
Tunggu dulu apa? Ayamnya, Ayo buat jual itu dong. dibersihin maksudnya, dibersihin Iya, lah kandangnya, rumahnya dibersihin dulu, tempat tidurnya dijemur, sejenisnya lah ya. Kemudian rajin-rajin bersih tangan, cuci tangan, sabunnya perlu diganti. Pakai sabun apa tadi? Pakai sabun Lifebuoy biasanya dok. Ya kan saya udah bilang tadi, kalau bisa sabunnya yang mengandung belerang ya, diingat ya. Kalau bisa, karena kan kita nggak menyediakan sabun kan di puskes, jadi emang harus ngeluarin duit lah beli sabun yang mengandung belerang ya. Nanti coba tanya di kayak di Indo, di Alfa gitu, ada nggak sabun yang mengandung belerang atau sulfur di sini? Biasanya sih ada. Oke, Iya. jelas? Ada lagi yang mau ditanya? Enggak. Cukup ya. Oke, ambil obat Islam. Iya. Ayo, siapa di sini yang pernah tengah malam itu tangannya gatal-gatal ya, terutama pada malam hari. Tapi pada siang hari nggak terlalu gatal ya. Itu kita bilang curiganya adalah skabies. Jadi penyakit skabies ini dikenal juga dengan namanya Woody. Itu biasanya infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau atau Sarcodes scabiei. Tungau ini bereproduksi atau beranak biak itu pada permukaan kulit, lalu masuk ke dalam kulit dan bertelur sehingga menyebabkan rasa gatal. Timbulnya rasa gatal dan keinginan untuk menggaruk kulit itu lebih parah pada malam hari. Penyakit ini sangat mudah menular dan menyebar dengan cepat, terlebih jika seseorang melakukan kontak fisik dengan pengidapnya. Kemudian orang-orang yang seperti apa bisa terkena tungau ini? Yang pertama, hidup berkelompok seperti di pesantren, penjara, dan keluarga besar. Kemudian yang kedua itu karena daya tahan tubuhnya lemah. Yang ketiga, sering mengkonsumsi steroid. Contohnya, setiap minum obat, setiap sakit minum steroid, setiap ada gejala minum steroid dan sejenisnya. Contoh steroid yang paling terkenal itu adalah dexamethasone atau prednisone. Kemudian orang yang sedang melakukan kemoterapi pada penderita kanker. Dan bisa juga pada orang-orang dewasa yang aktif secara seksual. Jadi contohnya nih, partner seksualnya itu memiliki skabies, kemudian melakukan hubungan seksual dengan partner tersebut, biasanya bisa tertular juga. Kemudian untuk anak-anak bisa juga kena dan kerap terutama di daerah penitipan anak. Apa biasanya gejalanya? Gejala pada orang skabies ini, yang pertama itu rasa gatal terutama pada malam hari. Yang kedua, mengalami ruam berupa jerawat, jadi kayak bintik-bintik halus gitu. Dan yang ketiga itu terdapat sisik atau lecet pada kulit ya, karena digaruk ya, akhirnya mengalami kayak kulit bersisik gitu. Dan yang keempat, mengalami luka akibat garukan. Rasa gatalnya ini paling buruk terutama pada malam hari. Kenapa gatal terutama pada malam hari? Karena di situ tunganya itu meletakkan telurnya di permukaan kulit. Makanya biasanya pada pemeriksaan skabies ini juga harus dilakukan pada tengah malam hari. Jadi kita nggak bisa lakukan pemeriksaan di puskesmas karena kita bukan puskesmas yang 24 jam. Jadi bila ada pemeriksaan seperti ini biasanya dilakukan di rumah sakit yang dilakukan opname, karena pada pengambilan sampelnya itu harus tengah malam, nggak bisa di malam hari, jadi nggak dapat penyakit itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komen atau datang ke puskesmas.